Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 24 September 2021. Harapan saya Bapak Ibu dan saudara-saudara semua tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu di dalam naungan Tuhan. Pada pagi ini kita akan membaca kitab Kolose pasal 3 ayat 16 demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara sekalian, teks ini ada dalam bagian akhir penjelasan Rasul Paulus tentang manusia baru. Setelah Paulus menjelaskan perilaku hidup orang yang telah diperbaharui, yakni mematikan segala sesuatu yang duniawi, menanggalkan manusia lama dan perbuatan-perbuatan yang dilahirkannya. Sebagai manusia baru, umat yang telah dikasihi dan diampuni harus mempunyai belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan. Dalam kehidupan persekutuan, umat Allah diajak untuk saling mengasihi, karena kasih adalah pengikat dan mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ayat 14. Ciri persekutuan umat Tuhan yang hidup dalam damai sejahtera Kristus adalah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kehidupan umat. Paulus meminta perkataan Kristus diam dalam kehidupan umat. Perkataan Kristus yang dimaksudkan di sini adalah firman Kristus yang sekarang tertulis dalam Alkitab. Firman diam di antara kamu bukan berarti buku Alkitab terbuka, ditaruh dan diletakkan di tengah-tengah umat yang sedang beribadah atau menjadi pajangan. Tetapi perkataan Kristus diam di antara kamu artinya firman itu selalu dibaca, dipelajari, direnungkan, dan didoakan, sehingga diam di dalam hati umat dengan segala kekayaannya. Bila ini menjadi pengalaman kita, maka pikiran, perkataan, perbuatan, dan motivasi akan dipengaruhi dan dikuasai oleh firman Kristus. Karena itu Mazmur 119 ayat 11 mengatakan, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Jadi, setelah firman diam dalam hati kita, sebenarnya adalah benteng kita untuk melawan dosa. Hal yang sama dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, jika firman tinggal di dalam kamu." Jika perkataan Kristus diam di dalam hidup kita, maka perbuatan baik keluar dari karakter yang kita yang sudah diperbaharui, bukan lagi dengan motivasi manusia lama yang melakukan kebaikan dengan motivasi tertentu. Misalnya menjelang pemilihan untuk jabatan tertentu, banyak perbuatan baik yang dilakukan oleh orang untuk memikat hati pemilih. Yang seperti ini bukanlah karakter karena pengaruh perkataan Kristus atau bukan karena karakter Kristiani. Sebab bukan untuk memuliakan Tuhan tetapi untuk kepentingan dirinya atau kemuliaannya sendiri. Saudara-saudaraku, jika firman Kristus ada di dalam hidup kita, maka kita akan selalu mempraktikkan perbuatan baik yang sejalan dengan karakter yang sudah diubahkan. Dan akibatnya akan berdampak beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kita dapat gunakan untuk mengajar dan menasihati orang lain. Hal ini berarti kekuatan kita untuk mengajar dan menasihati sesama adalah firman yang telah lebih dahulu nyata atau diam dalam kehidupan kita. Firman yang dibaca akan berdampak pada pertumbuhan iman. Sebagaimana Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Jika kita ingin mengalami pertumbuhan rohani, pendengaran kita harus terus-menerus dipertajam dengan firman Tuhan. Kita tak akan mungkin menyuruh seseorang melakukan sesuatu jika kita sendiri belum bisa melakukannya.
Kita tak mungkin menunjukkan arah menuju suatu tempat kepada seseorang jika kita sendiri belum tahu arah ke tempat ini. Itu sama saja dengan orang buta menuntun orang buta. Kita bisa mengatakannya, tapi kita sendiri tak menghidupinya. Selanjutnya, Paulus mengatakan, jika firman Kristus diam di antara kamu, maka mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani dapat digunakan untuk mengajarkan firman Tuhan dan mengingatkan orang percaya untuk hidup taat kepada Kristus. Hal yang sama dinyatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bermaksmurlah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nyanyian rohani dan puji-pujian adalah sarana kita mewartakan firman Allah. Selain pengajaran, nyanyian juga menjadi sarana pemberitaan firman Tuhan kepada orang lain. Itu sebabnya bagi kita nyanyian jemaat sungguh penting. Fungsi nyanyian bagi orang Kristen secara vertikal adalah gereja memang lahir dalam pujian, karena demikianlah kehendak Allah. Tuhan ingin dijumpai oleh umatnya melalui nyanyian dari hatinya, bukan hanya dari mulut. Menyanyi adalah instruksi Tuhan, bukan pilihan. Secara horizontal, melalui nyanyian untuk menceritakan narasi kasih Allah, sehingga dapat menguatkan dan mengekspresikan iman kita kepada orang lain. Saudara-saudaraku, apakah firman Kristus sudah berdiam di hati kita? Kekuatan kita adalah terletak pada kekuatan membaca, menghayati, dan melakukan firman dalam kehidupan kita. Di sanalah letak kekuatan iman kita, sehingga kita akan menjadi kuat menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Apakah mulut kita telah diisi dengan puji-pujian, dengan nyanyian rohani atau nyanyian syukur? Apakah yang keluar dari bibir kita setiap hari yang didengar orang lain? Biarlah bibir kita dihiasi dengan nyanyian syukur dan puji-pujian kepada Allah, sehingga dapat menguatkan orang lain di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kuatkanlah kami supaya firman-Mu diam di dalam hidup kami, diam di antara kami. Dan biarlah semua yang terucap dari bibir kami adalah perkataan-perkataan Tuhan, baik yang kami ucapkan melalui nyanyian-nyanyian rohani, puji-pujian, dalam ucapan syukur kepadamu, ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu menanamkan firman-Mu ini di hati kami, dan ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan kehidupan kami dan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dimanapun umat-umat-Mu berada yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini, biarlah Roh-Mu yang bekerja dalam hidup mereka semakin mendewasakan iman mereka melalui pendengaran firman-Mu setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.